Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian beserta keluarga sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi di Bajak Movie. Di video kali ini saya akan mereview film inspiratif yang mungkin bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Film yang melegenda di Inggris ini adalah film Marvelous 2014 yang diangkat dari kisah nyata seorang penyandang disabilitas intelektual bernama Neil Baldwin yang menolak label kebutuhan khusus tersebut. Disabilitas intelektual sendiri adalah keterbatasan kemampuan untuk belajar pada tingkatan fungsi yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dari keterbatasan intelijensi, sosial, atau fungsi-fungsi mental lainnya. Jadi tanpa berlama-lama, inilah alur cerita Marvelous. Cerita dimulai dari masa kecil Neil Baldwin di masa sekolahnya, di mana Neil tidak bisa berkonsentrasi dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dari situlah Neil kecil didiagnosis sebagai penyandang disabilitas intelektual. Karena hal tersebut, Neil akhirnya terpaksa memutuskan pendidikannya. Ini adalah Mary, ibu dari Neil. Walau beliau adalah orang tua tunggal, setelah suaminya meninggal, beliau terus berusaha memberikan kebahagiaan terbaik untuk anaknya. Di sela-sela waktu luangnya di akhir pekan, Mary selalu membawa Neil ke stadion untuk menyaksikan pertandingan Stoke City, klub kebanggaan mereka. Neil sendiri di setiap harinya menghabiskan waktu untuk menonton televisi, melihat pertunjukan sirkus kesukaannya. Hal tersebut menjadikan Neil hobi mempelajari teknik-teknik bersirkus dan terus melatih skillnya. Dan benar saja, setelah Neil beranjak dewasa, dirinya diterima menjadi anggota tim sirkus tertua di Inggris bernama Sir Robert Fawcett Circus, atau disebut juga dengan nama Sirkus Sipo, yang tentunya hal itu tak lepas dari doa restu ibunya. Dengan menggunakan nama Nello the Clown dengan aksi-aksinya yang sangat menghibur, Nello berhasil menarik banyak penonton yang menunggu aksi-aksinya. Hal tersebut membuat tim sirkus di bawah kepemimpinan Tuan Capello itu mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sampai 3 musim lamanya Nello menjadi badut, kepopulerannya terus meningkat. Pada awalnya semuanya berjalan baik-baik saja, namun kepopuleran Neil membuat Tuan Capello bosnya iri dengki sebab dirinya merasa tersaingi oleh Nello. Sampai-sampai Nello diperlakukan secara tidak adil dengan memotong bayarannya sesuka hati tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang lebih parahnya lagi, di suatu pagi Neil keluar dari kabinnya dengan tega. Semua rombongan tim sirkusnya meninggalkan Neil sendirian di sana. Coba Anda bayangkan, Anda bekerja dengan sepenuh hati, tapi yang Anda dapatkan adalah disia-siakan, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dicintai, dan lebih parahnya lagi, upahnya di bawah standar. Namun rupanya kepolosan Neil yang selalu berpikir positif membuat hal itu tak terlalu menyakitkan baginya. Lalu dengan tenang dia mencari panduan pada pendeta di gereja terdekat. Pada awalnya pendeta tersebut kesulitan berkomunikasi dengannya karena itu memanglah kekurangan Neil. Tapi setelah Neil mengaku sebagai teman dan kenal beberapa uskup terkenal di sana, akhirnya pendeta itu mau membantunya. Singkat cerita, pendeta tersebut mengantarkan Neil sampai setengah perjalanan, di mana di sana sudah ada pendeta Mark, teman baik Neil, dan ibunya sudah menunggu. Disitulah Neil menunjukkan kebiasaan uniknya yang membuat pendeta penolongnya kagum dan percaya pada pernyataan Neil sebelumnya yang sempat ia ragukan. Singkat waktu, Neil telah sampai ke rumah, yang di situ terdapat sosok ibunya yang sudah sangat merindukan Neil. Setelah 3 musim lamanya, Neil tak pulang ke rumah. I won't be here forever. Selepas pemecatan Neil dari tim sirkusnya, tentu saja ibunya khawatir akan masa depan Neil karena pastinya usia beliau sudah cukup tua dan sewaktu-waktu bisa tiada. Untuk itu, Mary selalu mengajarkan Neil hidup mandiri dan punya pekerjaan agar tidak membebani orang lain. Bermaksud untuk tidak membuat ibunya khawatir dengan keadaannya, Neil berkata saja bahwa dia sudah mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah tempat di Keele University. Dan inilah cara seorang Neil Baldwin menembus Keele University.
Pertama kali Neil datang ke Universitas Yale tanpa rasa malu dan gugup, Neil memperkenalkan diri menyambut para pelajar yang berpapasan dengannya. Rupanya cara itu membuat Neil dikenal baik di lingkungan kampus. Dan dari sinilah Neil bertemu dengan Malcolm sebagai sesama penggemar Stoke City FC. Dengan mengaku sebagai pekerja di universitas tersebut, mereka pun mulai berteman baik dan menjalin persahabatan setelahnya. Keseharian Neil sendiri di kampus itu terkadang mengikuti kegiatan olahraga, ekskul sepak bola, walau cuma sekedar sebagai anak bawang saja. Ya, kegiatan Neil di universitas sudah seperti mahasiswa sungguhan. What exactly is it that you do up there, Neil? All sorts. And what does it pay, this all sorts? Mary yang mengetahui bahwa anaknya tak benar-benar bekerja di universitas tersebut bermaksud mencarikan pekerjaan sungguhan untuk Neil. Namun kesulitannya adalah pekerjaan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan tidak sesuai dengan harapan Neil yang ingin menjadi pendeta atau manajer Stoke City. Hal tersebut membuat Mary sedikit kesal pada Neil. Mary yang kondisinya semakin rentan hanya menginginkan anaknya bisa hidup mandiri. Pada akhirnya Mary menyewakan rumah untuk tempat tinggal Neil agar bisa belajar hidup mandiri walaupun hanya bersebelahan dengan rumahnya. Dengan dibantu oleh Malcolm, Neil pun memindahkan barang-barang ke rumah barunya. Di sela-sela beberes, Neil mendengar berita di radio tentang pemecatan dan pencarian pengganti manajer baru di tim kebanggaannya Stoke City. What's the Neil Baldwin Football Club when it's at home? My own team. Waktu terus berjalan. Tanpa Neil ketahui, Mary ibunya telah mendapatkan masalah baru yang membuat Mary benar-benar menyesali sarannya untuk Neil tinggal sendirian. Mary mendapatkan surat tagihan listrik yang jumlahnya tidak main-main, apalagi untuk orang yang tinggal sendiri dan jarang di rumah. Tidak tanggung-tanggung, tagihannya mencapai 800 pound sterling atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar 15 jutaan lebih. Dan semua pemborosan itu ternyata hanyalah untuk burung-burung peliharaan Neil saja. Namun setelah Neil tahu kabar dari ibunya itu, dengan tenangnya Neil menjawab ibunya tak perlu khawatir karena Neil akan membayarnya setelah ia bekerja di Stoke City. Mendengar hal itu, ibunya cuma bisa terpaku saja. Tapi perkataan itu bukanlah omong kosong belaka, karena sebelumnya Neil berhasil membuktikan sesuatu yang mengejutkan dari ucapannya. Neil jauh-jauh dari Stafford ke London dengan alasan urusan parlemen. Neil datang ke gedung parlemen Inggris dengan cara sok kenal, seperti saat di Universitas Yale. Dia berhasil masuk dan bertemu langsung dengan Tony Benn yang menjabat sebagai anggota parlemen Inggris saat itu. Tiba saatnya Lou Macari, mantan pemain MU, pelatih baru Stoke City, datang untuk pertama kalinya di Victoria Ground, markas Stoke City. Saat itulah Neil hadir di antara pendukung lainnya, menaruh harapan besar pada Lou Macari untuk mengangkat pamor Stoke City kembali. Rupanya momen itu dipandang sebagai kesempatan emas untuk Neil agar dia bisa menjadi bagian dari anggota klub sepak bola kebanggaannya. Malam pun tiba, Neil dengan sabar masih menunggu Macari keluar dari Victoria Ground. Dan tibalah saat Neil bertemu dan bicara langsung dengan Macari dengan sedikit bercerita tentang dirinya yang sedang menganggur. Setelah Lou Macari tahu bahwa Neil mantan badut penghibur, ia merasa sosok Neil memang dibutuhkan di tim yang baru diurusnya itu. Dengan menawarkannya pekerjaan sebagai kitman, akhirnya keinginan Neil bisa terwujud. Kitman merupakan profesi dalam klub sepak bola yang membantu menyiapkan perlengkapan tim saat berlatih maupun bertanding. Banyak orang-orang terdekat Neil yang meragukan pekerjaan barunya, termasuk ibunya yang khawatir kalau Neil cuma berulah dan tidak benar-benar bekerja seperti sebelumnya. Now we do that in the first 10 minutes and they won't worry us. Leno, what? What is it, son? Dari awal kedatangan Neil di sana ternyata menjadi warna tersendiri. Keberadaannya adalah penyemangat dan pencari suasana di tim Stoke City sebelum bertanding.
Suatu hal yang dibutuhkan para pemain agar tak terlalu tegang saat bertanding. Bahkan kepolosan dan kekonyolannya menjadi maskot di pinggir lapangan membuat ketertarikan sendiri bagi para supporter dan menjadi pendukung spesial untuk meramaikan supporter tim Stoke City. Hari ke hari dilalui Neil dengan menikmati pekerjaannya, sesekali bertindak konyol untuk menghibur orang-orang di sekitarnya. Walau terkadang mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari para pemain, tetapi dia tak mempermasalahkannya. We've got to get some weight off him. He's not in the best of condition. But, you know, I put my head on the chopping block and... Dan itulah adalah rekaman asli salah satu tingkah konyol Neil Baldwin yang pernah viral di masanya. Dengan kembali dikenal dengan nama Nello, keberadaan Neil ini memang cukup berpengaruh bagi Stoke City FC, terutama untuk Lo Macari, sebagai penghiburnya di kala stres. Dan ada suatu momen di mana Neil berpura-pura menjadi motivator dengan perintah Macari untuk memberikan ucapan motivasi sebagai pelatih pada umumnya. The main thing is, go out there and score more goals than the other team. Dan benar saja, motivasi jenaka Neil bahkan sering membuahkan kemenangan telak. Dan dari situlah Neil diminta untuk memberikan motivasi di setiap minggunya. Saling olok-olokan dan membalas balik merupakan suatu bentuk keakraban mereka. Singkat cerita, setelah Neil pulang ke rumah, ia dikagetkan dengan keadaan ibunya yang sudah tergeletak pingsan di lantai. Hal itu memaksa ibunya harus dirawat di rumah sakit. Dan diketahui ibunya Neil mengalami serangan jantung. Setelah kabar itu terdengar sampai ke telinga Macari, dirinya mencoba memberikan cuti sebanyak yang diperlukan Neil untuk merawat ibunya. Namun Neil menolak untuk cuti karena percaya bahwa ibunya akan segera sembuh. Macari pun bertanya kenapa Neil bisa selalu berpikir positif. Neil pun menjawab dengan satu kalimat sederhana, "Jika aku selalu ingin hidup bahagia, aku putuskan untuk bahagia." Itulah Neil Baldwin. Walau sedang ada masalah menimpanya, dia tak akan larut dalam kesukaran, namun lebih memikirkan tentang hal-hal baik. Itulah jalan ninjanya. But there'll be a press conference later on, so rumor indeed, but I've no comments to make right now. But Walaupun perkembangan Stoke City di bawah arahannya dibilang berhasil, secara resmi dan terpublikasikan pengunduran Lo Macari dari posisinya sebagai manajer Stoke City karena mendapatkan panggilan untuk mengisi kekosongan kedudukan di Celtic. Tentu saja sebagai pria Glasgow, ia tak bisa menolaknya. Tapi sebelum perpindahannya terjadi, di akhir jabatannya, Macari mencoba untuk memberikan kejutan untuk Neil. Karena menurut Neil, Macari lah orang yang paling dekat dan paling menghargainya di tempat ia bekerja itu. Neil diberikan jersey dengan nomor punggung 12 dan ditempatkannya di bangku cadangan untuk laga testimoni antara Stoke City dan Aston Villa yang akan datang. Dengan bangga Neil menerimanya dan berjanji akan datang walau ia merasa tidak selincah dulu. Seperti biasa, Neil berbelanja untuk keperluan ibunya yang kini telah tinggal di panti jompo karena kondisinya yang sudah lansia dan keadaan Neil yang tak memungkinkan untuk merawatnya. Don't go just yet. No, I won't. You stay and hold my hand a while, eh? Di tengah pembicaraan dengan ibunya, Neil bercerita malam nanti dirinya akan ikut bermain dengan Stoke City. Mendengar hal itu, ibunya merasa bangga bercampur sedih karena saat ini yang diinginkan Mary hanyalah Neil tetap tinggal menggenggam tangannya, menemani dan menjaganya. Namun kecemasan terlihat dari wajah Neil yang terus memandang jam dinding. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk pergi menepati janjinya untuk ikut bertanding. Tiba waktunya pertandingan berlangsung. Sebelum 5 menit pertandingan berakhir, Neil pun melakukan pemanasan. Melihat Neil pemanasan, para supporter pun bersorak gembira, menyebut nama Nello menyambut debutnya. Tentu saja di luar sepengetahuan Neil, Macari menyuruh ketua tim yang bertanding untuk membiarkan Neil mendapatkan bola dan mencetak gol. Dengan arahan Macari agar Neil mencetak gol untuk ibunya, tepat di 5 menit terakhir Nello dimainkan. Dan inilah detik-detik saat Nello mencetak gol indahnya.
Ya, walau kejadian aslinya tak seindah itu. Keesokan harinya dengan penampilan sebagai badut, Neil datang ke tempat ibunya bermaksud memberitahu kabar gembira yang baru dia alami. Namun kebahagiaan itu kini berubah menjadi kesedihan setelah pihak panti memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Tiba di rumahnya, Neil sangat menyesali keputusannya karena lebih memilih pergi bertanding ketimbang menuruti permintaan terakhir ibunya. Singkat cerita, setelah penghormatan terakhir pada ibunya, Neil menjalani hidup dengan penuh rasa penyesalan dan putus asa. Sampai akhirnya Malcolm khawatir karena Neil sudah tak pernah lagi datang ke universitas maupun menonton Stoke City bertanding. Untuk itu, Malcolm mendatangi Neil bermaksud untuk memotivasinya. Malcolm memberi saran agar Neil mewujudkan impiannya yang pernah ia katakan untuk membentuk timnya sendiri, Neil Baldwin FC, saat orientasi mahasiswa baru. Berkat caranya, semangat hidup Neil mulai bangkit. Akan tetapi, seharian penuh membuka pendaftaran, tak ada satupun mahasiswa yang tertarik. Oleh karena itu, sesuai harapan Neil yang pernah dikatakannya pada Malcolm, Malcolm pun mencoba menghubungi mantan pemain legendaris berkebangsaan Inggris Gary Lineker, membujuk meminta bantuannya supaya mau menjadi presiden Neil Baldwin FC untuk membantu Neil mewujudkan cita-citanya. Benar saja, setelah Gary Lineker menjadi presiden klub, pendaftaran pun langsung ramai. Yang lebih mengejutkannya lagi bagi para pemain adalah Neil mengundang wasit sekelas Premiership Uriah Rennie. Di akhir cerita terlihat Neil Baldwin memberikan kartu ucapan selamat kepada pendeta Mark karena berhasil diangkat menjadi uskup. To say well done, like. Thank you. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Marvelous 2014. Keterbatasan yang dimiliki Neil tidak menghambat apa yang ingin ia capai seperti orang normal pada umumnya. Keluguan, ketulusan, dan sifatnya yang harmonis membuatnya mudah diterima semua orang. Dirinya juga dikenal sebagai orang yang selalu berpikir positif. Bahkan ia banyak berteman dekat dengan orang-orang hebat dari para legendaris sepak bola. Hingga Pangeran Edward, putra bungsu Ratu Inggris pun mengenalnya. Dan inilah sosok aslinya. Dia dan para sahabatnya Malcolm dan Lou Macari asli juga ikut andil dalam film ini sebagai cameo. Film Marvelous sendiri dan para pemainnya mendapatkan banyak penghargaan luar biasa, terutama Toby Jones, pemeran Neil Baldwin, yang mendapatkan banyak pujian karena totalitas perannya. Baldwin juga dianugerahi sebagai Supporter of the Year oleh Stoke City FC. Dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima Neil setelah film Marvelous ini. Fakta Neil Baldwin, dia merupakan satu dari 100 badut terdaftar di Inggris dan menjadi legenda di komunitas sirkus. Sampai saat film Marvelous dibuat, ia juga masih menjadi manajer Neil Baldwin FC dengan prestasi klubnya yang luar biasa. Neil juga telah membantu para mahasiswa lebih dari 53 tahun dan mendapatkan gelar Master Honoris dari Yale University. Dari kisahnya ini, dengan optimisme tinggi, seorang kebutuhan khusus seperti Neil bisa menggapai segala mimpi luar biasanya. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Seperti kata Neil Baldwin, jika aku selalu ingin hidup bahagia, aku putuskan untuk bahagia. Karena keterbatasan bukanlah suatu penghalang, karena seseorang akan memandang kebaikanmu, ketulusanmu, bukan kekuranganmu. Dan yang terpenting kuncinya adalah berani menjadi diri sendiri dan apa adanya. Dan seharusnya kita yang tak memiliki kekurangan suatu apapun tidak mudah pesimis atau malah lari dari masalah. Mungkin cukup sekian pembahasan dan review film di video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe agar kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan jika kalian punya kritik dan saran untuk video dan channel ini, silahkan berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih.